kita lanjut ke pembahasan utama. Wes. Nah, ini kalian. Jadi gini nih, kita tiap Gimana? bicara MotoGP, ya kan, itu selalu identik dengan Marc Marquez. Betul, Karena betul. sepertinya memang lagi miliknya Marc Marquez ya. Ya nggak bisa dipungkiri lah Nggak ya. bisa dipungkiri nih. Sekarang tuh Potensi apa ya? sama Betul. Nah jadi dari Jorge Jorge Martin. Martin. Jadi kalau di headline occasion tuh Marc Marquez berpotensi sama rekor Jorge Martin di MotoGP San Marino 2025. Jadi kan gimana nih maksudnya weekend ini akan digelar ya MotoGP San Marino 2025. Sebenarnya rentetan tuh sudah dimulai hari ini. Jadi hari ini hari Jumat bakal digelar latihan bebas, 2 latihan bebas. Kemudian di Sabtu ada kualifikasi dan sprint race. Kemudian di Minggu ya main race atau balapan utama. Nah, jadi Marc Marquez ini berpotensi menyamai rekor Jorge Martin jika memenangkan sprint race MotoGP San Marino digelar hari Sabtu atau besok ya. Jadi penentuannya di situ. Jadi rekor pemenang sprint race. Jadi kan sprint race ini sebenarnya format baru ya. Sprint race ini baru digelar di tahun 2023. Bagi mungkin occasioners yang baru ngikutin MotoGP nih, sprint race itu sprint race itu jadi balapannya cuma setengah dari balapan normal. Misal kalau main race itu ada 20 lap, misal dalam satu balapan, sprint race itu cuma setengahnya, jadi cuma 10 lap ya. Dan penghitungan poinnya juga cuma setengah. Misal di main race itu pemenang dapat 25 poin, kalau di sprint race cuma dapat 12 poin. Nah, jadi semenjak format ini diperkenalkan tahun 2023, Jorge Martin nih yang berstatus juara bertahan MotoGP sudah memenangkan 16 sprint race. Melampaui Marquez. Ya, jadi Marquez sekarang sudah dapat 15. Tinggal satu lagi. Kalau dia menang di San Marino, dia bakal menyamai. Tapi hebat sih dia bisa melampaui. Betul, nah Marquez hebatnya. Bener. Jadi Jorge Martin sebenarnya kan bagus ya di musim 2023 dan 2024 ketika membalap bersama Pramac. Jadi Pramac Ducati saat itu bersatu sebagai tim satelit Ducati. Cuma di tahun 2025 Pramac pecah kongsi, dia gabung ke Yamaha, sedangkan Jorge Martin juga pindah ke Aprilia. Cuma di saat bersamaan tuh performa Jorge Martin hancur karena sering cedera. Ya kan? Jadi saat cedera di pramusim dan lain-lain, akhirnya performanya buruk musim ini. Di saat bersamaan, Marc Marquez nih kan sudah menang 15 sprint race ya dari tahun 2023 itu. Nah dari 15 itu, 14 diantaranya didapat di tahun ini. Tapi peluangnya melampaui Jorge Martin ini gimana nih? Sangat besar ya, apalagi kan pasti menang lagi. Pasti menang lagi, cari aman ya Mbak. Pasti sih sebenarnya. Siapa yang senang nih kalau Marquez juara? Kayaknya udah pasti juara lah ya. Kayak di San Marino mungkin belum bisa juara karena kan secara hitungan matematis itu belum bisa. Mungkin baru bisa menang di race selanjutnya ya, kalau nggak salah di Jepang kalau nggak salah. Nah mungkin di Jepang itu di sirkuit selanjutnya di Jepang ya Marquez punya peluang untuk mengunci gelar juara MotoGP 2025. Karena kan kalau dari klasmen sementara MotoGP saat ini nih, Marquez nih unggul banget. Dari peringkat 2 aja dia unggul 187 poin. Jadi gitu performa dia nih sejauh ini maksimal terus ya? Pokoknya nggak ada lawan nih Mbak. Aduh. Pokoknya tuh sebelum Tidak ada lawan gimana nih? Benar. Pokoknya sebelum dia menang, sebelum dia menang di San Marino ini kan dia minggu lalu kan di Catalunya dia finish kedua kan? Finish kedua. Jadi sesuai harapan Mbak Fitri kan. Jadi Catalunya dia finish kedua kalah sama adiknya. Yang ngalahin adiknya kalau saya ngelihat sih mungkin adiknya. kayak dikasih kesempatan nggak sih Alex Marquez? Enggak lah, karena pasti adiknya memang juga jago. Maksudnya Marquez kayak, udah biarin adek gue sekali menang. Segitunya? Gitu. Karena memang dominan banget. Tapi satu lagi juga. Jadi anggapan fansnya bahwa itu dikasih kesempatan menang? Kalau anggapan saya. Karena. Tapi anggapan saya tidak, itu memang adiknya menang. Oh gitu, jadi memang Alex Marquez jago gitu ya? Karena Alex Marquez lagi nggak laki aja. Nggak laki. Ya mungkin setelah gagal di Catalunya nih. Akhirnya ada gagalnya. Akhirnya ada gagalnya. Kirain juara satu mulu. Bener, karena udah 7 race beruntun kan dia menang mulu kan. Nah makanya bisa jadi. Makanya di race di race minggu depan tuh, di race weekend ini kan bakal di Misano ya, di San Marino ya. Nah Marquez juga punya rekor bagus di sini. Jadi kalau di MotoGP dia sudah 4 kali menang di Misano. Dan itu ngalahin si tuan rumahnya Valentino Rossi. Valentino Rossi baru menang 3 kali loh di kelas MotoGP ya. Kalau Marquez sudah 4 kali menang di. Langsung gini. Makanya Valentino Rossi kalah sama Marquez. Padahal ini kalau itu dikasih kesempatan apa enggak tuh? Emang Marquez itu emang luar biasa. Lagi on fire deh. Lagi on fire. Makanya sayang banget ini Marquez dan Rossi lahir di
generasi yang berbeda. Iya betul. Makanya kan mungkin kalau di generasi yang sama menurut lo seru gimana? Banget. Kalau di generasi yang sama jangan-jangan Rossi bisa lebih unggul. Bisa karena jadi. Kan lebih masih sehat. Masih ya bisa kan? jadi. Bisa jadi tuh. Makanya. Jadi ya. Rossi lagi dominan kan waktu itu nggak ada lawannya. Paling ya ada Lorenzo, ada Stoner sih. Cuma dulu kan Rossi juga kayak Marquez. Kayak Marquez dominan banget. Nah makanya sekarang ya ketika Marquez dominan, ya Rossi udah nggak ada. Berarti gitu, harusnya di zaman yang sama biar kita bisa lihat rivalitas yang sesungguhnya. Betul. Jadi juara ketemu juara. Kalau sekarang kan lihat ya kayak tahun 2015 ke atas kan orang lihat ya Rossi kalah sama Marquez. Kalau saya yang lihat ya memang dari segi usia ya udah beda jauh kan, udah jauh. Marquez Rossi, bener Rossi udah 35 misal di tahun 2013 pas Marquez promosi, ya kan? 2013 tuh Rossi umur udah 35. Oh, apalagi sekarang. Sedangkan Marquez 20 tahun, pas lagi tuh. Oh, lagi muda banget, makanya kan segar-segarnya. ya udah sayang banget sih mereka nggak lahir di generasi yang sama. Semoga ada generasi yang seusia dengan Marquez yang muncul ya, biar makin seru aja. Betul. Makanya sebenarnya di tahun 2020 ke atas tuh ketika Marquez sering cedera, sebenarnya udah banyak pembalap tuh naik kayak Quartararo di 2020, terus di 2020 ada Joan Mir ya, 2021 ada Quartararo, terus 2023 dan 2022 tuh ada Bagnaia. Cuma kan ya ketika Marquez balik ya mereka redup lagi. Gitu. Jadi cuman mengisi kekosongan. Mengisi kekosongan doang. Tapi pasti semuanya tuh ada masa-masanya ya. Mungkin dulu Rossi juga nggak ada yang nyangka bakalan kalah juga gitu pas lagi masa jayanya, ya dia menang terus. Bener. Jadi kita semua tuh mendukung harus siap ya. Harus siap, betul. Pada masa-masa ya naik maupun masa-masa ketika dia mungkin sudah mulai turun ya. Fokus yang lain. Tuh. Kayak kalau kata istilah kan ya roda terus berputar gitu. Betul, oke Zona. Seru banget ya nonton MotoGP. Oh parah, nggak ada habisnya Mbak. Oh iya. Walaupun yang menang Marquez terus ya. Tetap ada serunya. Tetap ada serunya karena kan mayoritas. Karena apa, teknik gitu. Enggak, kalau kita tuh orang Indonesia ngelihatnya kan mayoritas orang Indonesia bawa motor ya. Jadi, iya benar-benar. Jadi tuh lebih suka motor. Nah kalau di Eropa sebaliknya Formula One lebih ramai. Formula One karena kan kalau kurang ya. Kurang. Kalau di Eropa mungkin kalau saya lihat di YouTube atau di mana kan, ya mayoritas orangnya lebih sering bawa mobil. Motor pun kalau ada ya motor gede gitu. Iya benar, jarang banget. Jarang mau motor bebek mau di Australia. Paling kalau ada pun motor ya biasa buat nganter paket. Iya benar. Ini kalau di Eropa atau di Australia kayak gitu. Makanya ya F1 lebih dominan ketimbang MotoGP. Nah kalau di Asia ini makanya ya MotoGP lebih ada kedekatan itu ya, ada proximity-nya. Betul. Oh menarik ya. Kita lihat nih, apakah ya? Tapi kan tadi prediksinya bakalan memang peluangnya besar ya. Betul. Menyalip rekornya Jorge Martin. Susah banget ya. Bahasa Spanyol gitu. Jorge. Jadi baca H ya. Ya. Betul. Oke, menarik. Semua bisa kuliah di UT, fleksibel, penuh kemudahan.